Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam program live Live in Fullness to Eternity. Bersama dengan saya Pendeta Felix Gosal dalam program yang akan memberikan kita informasi tentang pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan malam hari ini kita datang pada program yang menarik, topik yang menarik yaitu functional food. Dan kita tahu bersama bahwa makanan adalah sumber nutrisi bagi kesehatan kita. Agar tubuh kita sehat, kita harus tahu cara bagaimana memilih jenis makanan, kemudian jumlah, dan hingga cara penyajiannya. Dan untuk itu telah hadir di studio seorang ahli gizi yang akan membekali kita dalam praktek resep sehat sederhana pada malam hari ini. Dan beliau adalah Saudari Ellen Supit. Saudari Ellen Supit sempat mengikuti pelatihan di Medical Missionary di AEON Training Center Malaysia pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Dan kemudian menamatkan pendidikan gelar Sarjana Gizi di Adventist University of Philippines pada tahun 2018. Dan pada tahun 2020 beliau menamatkan profesi dietitian di Universitas Brawijaya, Malang. Beliau sempat memulaikan karir sebagai ahli gizi di Plant-Based Triple Eight Semarang selama 1 tahun dan kemudian pada tahun 2021 beliau bekerja sebagai dietitian health coach di digital health company Hallmark hingga saat ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Saudari Ellen Supit. Selamat malam. Selamat malam. Ya, apa kabar ini? Luar biasa. Amin, puji Tuhan ya. Dan apa saja kesibukan dari Saudari Ellen akhir-akhir ini? Oke, jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, memang saya bekerja sebagai ahli gizi online, jadi bertemu dengan klien-klien saya itu via aplikasi. Jadi saat ini sudah canggih ya, kita akan lihat gambar makanan mereka, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan banyak sekali pertanyaan khususnya tentang pola makan, pengaturan makanan, jenis, jumlah seperti yang tadi dijelaskan ya. Ya, oke, terima kasih. Saya yakin tentu sangat sibuk dengan pekerjaan, tetapi terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk bersama dengan kami pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan memulaikan topik kita atau diskusi kita pada malam hari ini, kita akan dahului dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena pada malam hari ini Tuhan telah menolong kami sehingga kami boleh selesai dengan semua aktivitas pekerjaan kami. Manakala kami akan melihat resep sehat sederhana pada malam hari ini yang akan menolong kami untuk hidup sehat. Kiranya Tuhan akan memberkati jalannya program ini sehingga kami boleh mendapatkan manfaat-manfaat untuk kesehatan kami. Berkati narasumber kami, Tuhan berikan kuasa dari surga agar dapat menuntun kami untuk memahami pembahasan pada malam hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan break sejenak dan sahabat live, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Saudari Ellen Sufpit. Dan sehubungan dengan cooking demo kita pada malam hari ini, yaitu functional food, ya, atau cooking demo. Kira-kira menu apa yang akan kita masak pada malam hari ini? Oke, baiklah. Pada malam hari ini kita akan memasak satu hidangan khas Minahasa. Satu hidangan khas Sulawesi Utara dan juga pastinya dari Indonesia ya, yaitu woku belanga tempe. Iya, woku belanga tempe ya. Yes. Kenapa namanya disebut woku belanga? Mungkin ada informasi yang perlu kita tahu? Iya, jadi menarik, saya coba riset juga ternyata woku belanga ini diambil dari satu daun seperti daun kelapa muda, namanya daun woka. Mungkin kita sering pakai daun woka ya untuk nasi kuning begitu. Nah, jadi daun woka ini lalu diberikan bumbu-bumbu dan juga diberikan si protein, biasanya pakai ikan lah, daging, dimasak di wajan. Orang Manado sebut wajan itu belanga. Jadi jadilah woku belanga. Oke, jadi kurang lebih apakah woku belanga ini adalah makanan khas Indonesia atau dari mana? Yes, khas Indonesia dan juga khas Sulawesi Utara, khususnya daerah Manado ya. Ya. Oke, apa kira-kira menariknya makanan atau menu masakan kita ini ya, woku belanga tempe? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang fungsi pangan fungsional ya, atau functional food. Jadi biasanya kita tahu, oh makanan obat yang biasanya direbus sendiri. Serai itu bagus direbus sendiri, diminum sendiri. Tapi kalau hidangan ini, semua bahan yang ada di sini itu punya fungsi untuk kesehatan. Dan juga semua hidangan yang ada di sini itu kalau digabungkan jadi satu, akan rasanya nikmat, aromanya kaya, dan pastinya gizinya melimpah. Oke. By the way, apa itu bahan pangan fungsional? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sekalian ya. Oke, jadi baik pemirsa sekalian, bahan pangan fungsional adalah bahan yang memiliki komponen kesehatan, banyak kandungan-kandungan nutrisi, dan dia berterima bukan hanya secara rasa, tetapi juga manfaat kesehatan. Banyak zat-zat gizi yang membantu untuk meningkatkan kesehatan kita. Ada fitokimianya di situ, ada antioksidan, vitamin, mineral, pokoknya manfaat-manfaat. Jadi fungsinya itu bukan hanya untuk mengenyangkan, tapi juga untuk kesehatan kita. Ya, gitu. Jadi sangat beragam fungsi lah. Beragam fungsi gitu. Ya, oke ya. Sebelum kita akan mulai ini, kira-kira apa manfaat kesehatan menu masakan kita malam hari ini untuk kita semua para pemirsa? Oke, baik. Jadi saat ini kita akan menggunakan bahan dasar utama yaitu tempe. Tempe adalah hidangan khas Indonesia ya, terbuat dari kedelai, walaupun sekarang sudah dikembangkan dari berbagai jenis polong-polongan lain. Tapi tempe ini adalah kedelai fermentasi, dia punya vitamin B12 yang baik, apalagi untuk yang vegetarian, vegan, yang 100 gram tempenya itu sekitar 1,7 lah mikrogram B12. Kita perlu 2,4 mikrogram, jadi 200 gram satu hari, kebutuhan B12 satu hari tercukupi. Nah, selain itu juga banyak anak-anak Indonesia yang saat ini gagal tumbuh, kekurangan protein. Jadi di setiap kali makan perlu ada yang namanya lauk. Nah, lauk nabati salah satu yang tinggi protein adalah tempe. Nah, selain itu tempe juga zero atau nol kolesterolnya kalau dibandingkan mungkin jenis produk hewani yang jadi bahan utama untuk sumber protein kita. Nah, ditambah lagi salah satu lagi yang paling ibu-ibu mungkin senangi, tempe ini segala tempat di Indonesia ada dan harganya terjangkau sekali ya. Yes. Jadi itu tempe jadi sumber protein kita. Kemudian kita ada juga di sini banyak ya pangan fungsional seperti bawang-bawangan. Saya pakai 3 jenis bawang, daun bawang, kemudian bawang putih dan bawang merah. Nah, bawang-bawangan ini juga banyak sekali fungsinya untuk kesehatan, fitokimianya ada, bantu untuk mengendalikan tekanan darah tinggi, kemudian membantu untuk kesehatan jantung juga. Warna ungunya itu baik untuk jantung ya. Oh, oke. Nah, selain itu ada juga nih pangan akar-akaran
Saya pakai ada jahe dan juga kunyit, pendeta. Mereka ini bantu anti radang. Jadi kalau ada sakit, jahe, kunyit bantu meningkatkan kekebalan tubuh dan juga mengurangi peradangan merah, bengkak seperti itu ya. Belum lagi ada daun jeruk, serai, daun kunyit. Banyak sekali manfaat kesehatan lain. Ada kemangi dan satu anti kanker dan vitamin C, vitamin A tinggi yaitu tomat. Ya. Jadi banyak sekali untuk pertumbuhan ada, untuk kesehatan jantung iya, dan peremajaan kulit ya. Iya. Vitamin C itu antioksidan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, kita akan mulai dari mana kira-kira ini, Saudari Ellen? Oke, jadi mungkin saya akan perkenalkan dulu bahan dan jumlahnya ya. Oke, silakan. Oke, saat ini saya menggunakan tempe yang saya potong kotak-kotak, namun untuk sahabat-sahabat di rumah boleh disesuaikan. Nah, karena tempe ini tidak akan kita goreng, jadi agak kecil agar bisa meresap bumbu lebih baik. Saya potong kotak-kotak 200 gram. Kemudian kita ada di sini bawang putih, saya gunakan 4, sahabat-sahabat di rumah boleh pakai 5, 6, digeprek saja kemudian dipotong, dicacah kasar. Untuk bumbu blender saya ada 2 ruas jahe kira-kira 2 cm, 2 cm kunyit, kemudian 1 cm-nya jahe, kemudian ada 3 buah kemiri. Jadi kemiri ini sumber omega 3 juga. Kalau misalnya di luar kita taunya flaxseed gitu ya, walnut. Nah, di sini kita ada kemiri. Lalu saya gunakan 6 butir bawang merah. Ini adalah bumbu blender kita. Selanjutnya di sini ada daun bawang, saya gunakan 2 batang. Ya. Nah, kita pisahkan pendeta. Jadi ada daun bawang yang putihnya nanti akan ditumis bersama, dan di akhir kita akan tambahkan yang hijaunya. Jadi jangan dibuang ya. Kadang-kadang ibu-ibu cuma pakai yang putihnya, hijaunya akhirnya dibuang. Sayang. Kemudian kita ada serai, 1 buah serai, 1 daun kunyit yang saya sudah potong-potong. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk. Di sini ada tomat, saya gunakan 2 tomat. 2 tomat. Ya, ada yang dibelah 6 saja, tapi saya potong kotak-kotak besar. Kemudian 1 ikat kemangi, kira-kira 20 gram. Dan kita pakai sedikit nanti minyak untuk menggoreng dan garam sebagai perasa. Garam ya. Oke. Ya, oke. Jadi kita akan mulai ya saat ini. Siap sahabat-sahabat di rumah, sangat mudah sekali. Kalau misalnya biasanya di rumah kita itu tempenya kita goreng ya. Saat ini kita akan tempenya tidak akan digoreng, tapi supaya tidak terasa lanu, kita akan rebus dengan bawang putih dan garam. Oke. Permisi, saya akan panaskan pancinya, kemudian kita taruh sekitar 200 ml air atau satu cup ya, 1 cup aqua gelas. Nah, sambil mendidih kita bisa masukkan garam. Nah, untuk garam ini nanti kita akan saring pendeta, jadi kita boleh gunakan secukupnya. Oke, ya. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Ya, kita ambil sedikit saja ya. Oke. Yap, sudah. Terima kasih. Selanjutnya kita tambahkan si bawang putih. Lalu kita taruh 200 gram tempe tadi, kita langsung masukkan semuanya. Nah, kita tunggu sampai dia meresap. Sampai meresap ya. Kira-kira 5 menit dari sekarang, pendeta. Ya. Baik, mungkin sambil menunggu, apakah makanan ini cocok diberikan kepada siapa saja atau hanya untuk orang dewasa? Bagaimana dengan anak-anaknya? Ya, jadi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, sumber proteinnya tinggi. Jadi ini juga cocok diberikan untuk anak dalam tumbuh kembang. Seperti itu, anak usia sekolah. Jadi ini untuk semua kalangan sebenarnya bisa dipraktekkan dan bisa dikonsumsi. Juga untuk lansia yang kadang-kadang kalau gorengan sudah agak alot, sudah susah makan, seperti ini bisa. Dan mereka juga senang karena
rasa bumbunya tetap ada gitu. Tetap ada, ya. Tidak cuman dikukus aja atau rebus aja. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tadi bilang ini adalah makanan khas Minahasa, tapi saya tidak melihat rica. Ya, jadi biasanya kalau woku itu khasnya adalah wanginya, rasa bumbunya, dan juga ada rasa pedas-pedas sedikit ya. Tapi hari ini saya modifikasi, kita tetap akan ngerasa enaknya, tapi saya tidak pakai cabai-cabainya. Jadi aman untuk anak-anak ya? Aman untuk anak-anak, aman untuk mereka yang punya masalah lambung, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya mau menambahkan cabai, saya sarankan cabai merah besar, buang biji. Jadi vitamin C-nya juga ada, tapi tidak terlalu iritan untuk lambung. Oke. Nah, sehubungan dengan penggunaan garam, biasanya kan kalau kita masak dikatakan gunakanlah garam sesuai dengan selera. Sebenarnya takar selera garam yang baik, yang cocok untuk kesehatan itu berapa banyak? Oke, nah jadi sebenarnya untuk garam sendiri, kalau rekomendasi dari pemerintah adalah tidak lebih dari 5 gram sehari atau 1 sendok teh per orang. Nah, dan garam itu tidak hanya garam asin ini ya. Jadi garam juga ada di pengawet makanan, natrium benzoat. Semua kata sodium, natrium itu mengandung garam. Yang ya akhirnya menaikkan tekanan darah kita dan juga berpotensi untuk resiko-resiko penyakit lainnya. Jadi secukupnya itu bukan berdasarkan asinnya kita aja ya, tapi paling tidak maksimal 1 sendok teh per hari per orang, itu pun sudah semuanya gitu. Makan pagi, siang, dan malam ya? Pagi, siang, dan malam ya. Jadi ya memang sebaiknya tidak asin, hanya ada rasa. Rasanya ya. Kan untuk memperkuat, memperkaya rasa kita memperkaya rasa ya. Betul. Nah, jadi di sini kita lihat ya, kurang lebih 1 menit lagi kita bisa angkat, sudah tercium wanginya ya. Ya. Jadi ini karena ditaruh bawang putih ya sampai. Iya, betul. Wanginya kita dapat. Iya, kadang-kadang orang tidak suka makan yang tidak digoreng karena katanya rasanya kurang sedap, berasa mentah atau berasa langu. Jadi ini bisa dilakukan bukan cuma ke tempe, tapi juga ke tahu. Ke tahu ya. Sebelum kita olah ke bumbu lainnya, misalnya bumbu Bali dan hal-hal lain. Oke. Ya. Jadi sambil menunggu kita bisa siapkan blenderan kita, pendeta. Ya. Nah, di sini kita akan gunakan tadi ya bumbu blender, kita masukkan semuanya ke dalam blenderan bumbu. Kalau ibu-ibu di rumah ada blenderan bumbu seperti ini boleh digunakan, kalau tidak ada kita bisa pakai ulekan. Oke. Ya, kita blender sampai halus ya. Oke. Nah, ini boleh ditambahkan air sedikit kalau misalnya blenderan bumbunya bukan yang food processor, kita boleh tambahkan sedikit air. Oke. Ya. Oke. Sepertinya sudah ya? Ya. Oke. Jadi kita lihat sudah halus ya bumbu-bumbunya. Nanti kita akan masak setelah ini dan tempe kita juga sudah 5 menit, sudah mulai meresap. Kita akan angkat, lalu kita siapkan 1 wadah dan juga 1 saringan. Oke. Nah, jadi tadi walaupun agak banyak sih garamnya,
nggak apa-apa, nanti kita akan saring baru tempe dan si bawangnya yang akan kita gunakan. Kita matikan api, kemudian siapkan saringan dan wadah, lalu kita saring ya sahabat semuanya. Oke, sehubungan dengan penyedap masakan ya. Iya. Biasanya ada orang yang katakan kalau kita menggunakan penyedap makanan dari jamur lebih aman daripada mungkin produk-produk penyedap yang lainnya. Apakah itu benar? Nah, ini harus diwaspadai juga ya, karena sebenarnya penyedap rasa jamur juga punya komponen-komponen yang hampir mirip dengan MSG, ada tambahannya. Jadi sebaiknya tidak digunakan berlebihan walaupun itu dari sumber jamur, dan saya lebih sarankan untuk menggunakan bahan fungsional tadi ya, bahan fungsional yang dia mirip rasanya seperti MSG. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, lalu kita punya tomat. Tomat itu sebenarnya juga ada kandungan mirip MSG, rasa umame. Kemudian ada juga rumput laut, ada juga yang pakai memang jamur segar, jadi dia mengangkat rasanya. Jangan terlalu bergantung rasa hanya kepada si jamur-jamuran. Saya lebih sarankan rempah-rempah alami yang banyak fungsi. Banyak fungsi ya, ya betul. dan menyehatkan tentunya. Betul. Jadi tetap kita harus hati-hati terhadap penyedap masakannya, sekalipun itu adalah jamur. Betul. Nah, selanjutnya kita akan panaskan api kembali. Nah, kita akan gunakan, saya hanya gunakan sedikit saja minyak ini ya, sahabat-sahabat di rumah. Kita gunakan sedikit saja, panaskan sedikit. Saya pakai kurang lebih ini tidak sampai 1 sendok, kurang lebih ya 1 sendok makan. Atau bahkan setengah sendok makan ya. Kita biarkan dulu panas, lalu kita akan nanti masukkan si bumbu blender tadi. Ya. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan masukkan bumbu blender tadi. Lihat warnanya sudah cantik sekali. Nanti tinggal dimasukkan sampai dia berwarnanya jadi sedikit lebih gelap. Iya. Wow. Harumnya mulai kerasa ya. Iya, aromanya sudah keluar ya. Iya. Kalau misalnya sahabat-sahabat di rumah ada di sini. Ya, tentu pasti akan mencium aroma ini ya. Ya, betul. Jadi kita masak dulu, tadi ada airnya, kita akan masak sampai airnya reduce atau berkurang. Nah, sebenarnya kalau di panci anti lengket ya, sahabat-sahabat di rumah bisa juga tanpa menggunakan minyak. Saya sering coba juga tanpa menggunakan minyak bisa. Kadang-kadang kita takutkan karena nanti nggak mateng seperti itu. Jadi kalau ada wajan anti lengket bisa tanpa menggunakan minyak, tapi kalau biasanya wajan di rumah kita boleh pakai sedikit minyak saja. Sedikit ya. Betul. Sudah mulai kecoklat-coklatan ya dia. Iya. Jadi ini nanti kita akan masak sampai wanginya semakin keluar, kemudian warnanya juga berubah semakin kecoklatan. Dari bumbu-bumbu blender ini apakah jumlahnya harus diperhatikan atau kita bisa lebihkan bawang putih, lebihkan bawang merah? Oke, tentunya kalau porsinya bertambah jumlahnya akan bertambah bersamaan ya. Tapi memang kalau untuk woku ini saya untuk menjaga khas rasanya kita kasih lebih banyak bawang merah. Bawang merah ya. Kemudian bawang putih biasanya kita nggak pakai karena rasanya agak kuat. Dan ada juga beberapa rasa yang kuat seperti jahe tadi pendeta, itu agak kuat, jadi saya gunakan hanya 1 cm. 1 cm ya. Nah, kalau kunyitnya kadang-kadang kita bisa pakai lebih banyak sesuai selera, tapi proporsinya tetap dijaga karena kalau terlalu banyak ada rasa yang mendominasi. Kemudian ada terkait rasa sih lebih
Jadi dia lebih pahit kalau misalnya kunyitnya terlalu banyak. Oke. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, proporsi yang tadi diberikan. Ya. Nah, ini kita lihat ya sudah semakin kering, Kering dia ya. warnanya sudah berubah, aromanya juga semakin keluar. Kita masukkan sekarang si rempah-rempah keringnya kita. Jadi serai, daun kunyit dan juga daun jeruk. Kita masak sedikit sampai dia wanginya keluar juga. Nah, kalau sahabat-sahabat di rumah mau tambahkan satu lagi daun pandan. Daun pandan ya. Iya, saya biasa tambahkan juga. Apakah dia memang akan kering seperti begini atau kita akan tambahkan air sebentar? Nanti kita akan tambahkan sebentar. air supaya bumbunya ini nanti meresap ke tempe yang sudah kita masak. Dan nanti setelah dia meresap lalu kita tambahkan air ya? Iya, betul. Nah, kalau di sini kita lihat warnanya, keringnya, kemudian disium ya. Sudah mulai keluar aroma daun jeruk, aroma daun kunyit, aroma daun serai. Kita akan tambahkan dulu bawang kita. Jadi bertahap satu-satu ya. Kemudian ini saya tidak tambahkan minyak lagi, seperti yang pendeta bilang, kita akan tambahkan air saja. Sedikit. Oke, terima kasih. Ya. Oke, bahan dasar kita pada malam hari ini adalah tempe. Bagaimana dengan mereka yang menderita penyakit asam urat? Apakah makanan ini aman untuk mereka atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Ya, baik. Jadi untuk asam urat sendiri itu biasanya yang makanan yang rendah purin. Makanan tinggi purin biasanya jeroan atau seafood itu yang paling tinggi pertama. Kalau tahu, tempe, ada yang bilang bayam, kangkung ya, itu sebenarnya makanan yang kadar purinnya medium atau sedang. Ya? Jadi sebenarnya masih bisa digunakan, hanya kita jaga porsinya saja. Betul. Tapi kalau misalnya ada yang memang takut bahkan menghindar, untuk tempe sebenarnya bisa diganti dengan tahu juga. Tahu. Atau kadang-kadang ada yang menggunakan bumbunya seperti ini, tapi kita masak kacang panjang, bayam atau sayur ya. Bisa juga. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir karena purin pada tahu, tempe, dan nabati lain itu biasanya sedang. Sedang ya. Oke, sekarang sudah kita masukkan tempenya. Oke. Kemudian kita tambahkan air ya, seperti ini kan masih agak kering ya pendeta. Ya. Kita tambahkan sedikit lagi air. Lalu kita masak 10-15 menit sampai warnanya kita lihat sudah meresap ke tempenya. Oke. Siap. Ya, kita tutup sejenak ya. Oke. Salah satu bahan yang kita gunakan tadi adalah bawang putih ya. Apakah ini mitos atau fakta bahwa bawang putih itu dapat menghilangkan nikotin atau tar di paru-paru? Ya, mungkin mereka yang biasa menghisap rokok ya. Apakah ini benar? Bawang putih dapat menghilangkan ini nikotin. Oke. Jadi saya baru dengar malah ini ya. Mitos atau fakta ini, tapi yang jelas bawang putih itu banyak sekali nutritional properties-nya atau zat gizi yang sangat baik. Dia jenis alium, fitokimianya tinggi, anti peradangan seperti saya bilang tadi. Kemudian dia juga mampu untuk mengencerkan darah untuk mereka yang darah tinggi seperti itu. Kalau untuk kadar nikotin saya mesti belajar lagi tuh pendeta. Kira-kira benar atau enggak ya? Tapi pastinya baik untuk konsumsi bawang putih setiap hari. Oke. Kita baru saja selesai dengan pandemik ya. Ya, betul. Ada yang mengatakan bahwa bawang putih itu dapat dipakai untuk mengeluarkan lendir di paru-paru. Apakah ini benar atau?
mengeluarkan lendir di paru-paru. Jadi kalau untuk saya pribadi mungkin lebih untuk menguatkan kekebalan tubuh kita ya. Kekebalan tubuh Jadi ya. kalau kekebalan tubuh kita baik, respon terhadap penyakit juga bisa bertambah. Salah satunya respon untuk mengeluarkan lendir ataupun zat-zat asing dari dalam tubuh. Itu salah satunya. Jadi makanan ini ternyata sangat kaya ya dengan vitamin Iya, dan betul. ya. Kurkumin juga salah satunya dari Ya. si kunyit tadi ya. Itu juga bantu untuk Kunyit, ya. meningkatkan kekebalan tubuh. Bawang merah juga seperti itu. Jadi ya semua ini. Jadi nggak cuma satu jenis makanan aja yang bagus untuk paru-paru kita atau untuk supaya tidak terkena flu. Tapi kita gabungkan semuanya. Oke. Oke, baik. Saat ini sekarang kita akan masukkan bahan terakhir kita, tomat, daun kemangi, dan juga daun bawang hijau. Kita masukkan tomatnya, kemudian daun bawangnya, dan kita masukkan daun kemangi. Oke. Aromanya semakin kaya ya. Ya, Sudah semakin betul. lapar saya. Oke, baik pemirsa, sambil kita akan menunggu tempe woku blanga ini akan matang, kita akan break sejenak dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Ya pemirsa, terima kasih Anda setia boleh bersama dengan kami di program live Live in Fullness to Eternity. Dan saat ini kita sudah selesai dengan menu sehat kita, yaitu woku blanga tempe atau tempe woku blanga ya. Dan seperti yang pemirsa lihat di depan kami sudah ada woku blanga tempe ini, dan aromanya sangat luar biasa ya, sangat kaya akan bumbu khas Minahasa ya. Dan saatnya kita akan mencicipi woku blanga tempe ini. Iya, baik. Oke. Ya, terima kasih. Boleh dirasa Sir bagaimana? Sangat nikmatnya. Wow, oke. Kita Sama coba rasa seperti woku blanga yang kita jumpai di tempat-tempat kuliner ya di Manado. Bumbunya meresap, rasanya pas dan juga indah dilihat mata, menarik ya. Ya, jadi pemirsa boleh melihat bumbu-bumbu atau bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk resep ini, dan kiranya dapat mencoba di rumah dan boleh menjadi berkat ya bagi keluarga. Kita boleh gunakan ini untuk menu sarapan ataupun juga menu makan malam kita ya. Ya, betul. Ya, baik. Dan di akhir pembahasan kita pada saat ini, bolehkah Saudari Ellen untuk membagikan tips-tips ataupun manfaat apa saja yang bisa dibawa pulang bagi pemirsa sekalian sehubungan dengan pembahasan kita tentang tempe woku blanga ini? Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat di rumah, yang pertama pastinya teruslah kreatif dalam membuat masakan kita. Indonesia punya banyak sekali harta kekayaan di bidang makanan pastinya, dan juga kita bisa ubah makanan khas kita menjadi satu yang lebih sehat. Ya. Pastinya. Jadi jangan minder dengan makanan-makanan daerah kita. Kita punya banyak sekali, bukan hanya nikmat tapi juga kaya akan zat gizi dan juga manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Jadi banyak cara yang kita bisa gunakan untuk punya metode memasak yang sehat selain menggoreng, dan gunakanlah bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia yang juga kaya akan fungsi. Oke. Dan kita telah tiba di penutupan atau di
akhir dari pembahasan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan menutup perjumpaan kita, bolehkah Saudari Ellen untuk memimpin di dalam doa? Baik, mari kita tutup acara kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah namamu, Allah yang mengasihi kami, yang menciptakan, memelihara, dan juga memulihkan kami. Pada malam hari ini kami telah menyelesaikan satu hidangan. Kiranya Engkau saja yang boleh memberikan hikmat kepada semua yang mengikuti acara ini ya Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Bantu kami untuk menjaga bait suci-Mu, bantu kami untuk lebih sehat lagi Tuhan, dan bantu kami untuk menggunakan kesehatan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa dan pengharapan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mati, bangkit, dan datang segera. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Saudari Ellen yang sudah datang malam hari ini dan membagikan menu resep sederhana yang tentunya sehat bagi kita. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang tetap setia hingga saat ini bersama dengan kami dalam program live. Dan apabila Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share, like, dan bagikan ini kepada sahabat, teman Anda, keluarga Anda di mana saja mereka berada. Dan jangan lupa untuk saksikan selalu program Cornelius Media dan acara-acara menarik lainnya. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan program live. Kami kru yang bertugas, saya Pendeta Felix dan juga Saudari Ellen, kami mohon diri, sampai jumpa dan salam sehat.